Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian yang kelima dari 6 kewajiban hamba dengan Allah. Yang kelima ialah menghormati sesuatu yang dihormati Allah. Menghormati sesuatu yang dihormati Allah. Nah, ini termasuk kewajiban kita lawan Allah, membesarkan sesuatu yang dibesarkan Allah. Seperti masjid, seperti bulan Ramadan, seperti Al-Quran, ulama dan lain-lainnya. Nah, diantaranya yang dibesarkan Allah adalah masjid. Masjid itu tempat ibadah, masjid itu rumahnya Allah. Nah, jadi masjid ini sesuatu yang dibesarkan Allah. Jadi oleh karena itu, diantara kita membesarkan rumah Allah, diantaranya kita memakmurkan rumah Allah, menghidupkan rumah Allah. Gitu. Entah itu sembahyang 5 waktu berjamaah, entah itu hadir di majelis ilmu, baik itu antara maghrib isya atau anta imbah sembahyang subuh menghadang-hadang isyraq. Nah, ini termasuk kita duduk-duduk di sini, termasuk membesarkan rumah Allah, membesarkan rumah Allah. Nah, ini termasuk kewajiban kita lawan Tuhan. Kita jangan kadada tahu menahu lawan masjid. Kita ini pasti ke masjid beritaan. Nggih, nang nyata dulu mayat jenazah disembahyangkan di masjid. Kita kan mazhab kita Imam Syafi'i, mayat itu, jenazah itu boleh masuk masjid. Nah, jadi masjid ini adalah tempat ibadah, tempat menyembah Allah, sembahyang 5 waktu. Ini termasuk yang dibesarkan Allah. Yang kedua di sini adalah Ramadan, ya. Nah, jadi bulan Ramadan itu bulan yang dibesarkan Allah. Ramadan itu qalbus sanah. Ramadan itu hatinya tahun, jantungnya tahun. Setahun itu kan 12 bulan dah. Nah, hatinya, jantungnya itu adalah Ramadan. Mudahan kita ketemu bulan puasa, amin ya Allah. Nggih, sehat panjang umur, ketemu bulan Ramadan insyaallah. Nah, jadi bulan Ramadan itu qalbus sanah, wa iza salima salimati sanah kulluha. Munya bagus di bulan Ramadan, bagus setahunan. Munya kada beribadah di bulan Ramadan, nggih, puasa kada, tarawih kada, baca Quran kada. Nah, itu ciri orang tuh kada macangan beribadah 12 bulan, 11 bulan imbahnya. Karena bulan Ramadan itu bulan yang dibesarkan Allah. Nah, dita. Yang ketiga lagi Al-Quran. Nah, Al-Quran termasuk yang dibesarkan Allah. Sampai-sampai kita kada boleh menyentuh kecuali kita pakai air udu. Baudu kejar orang bahari tak. Kada boleh membawa kecuali kita berudu. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang ada di tangan kita, di rumah kita adalah Al-Quran. Mudah-mudahan anak cucu kita hafal Quran, amin. Di dalam hatinya tuh ada Quran. Kalau kita di bibir barang, mudah-mudahan ketujuh baca Quran, amin. Kada bisa belajar halus digenali, masih kada hawas, cari kaca
Kaca pembesar. Cuma kaca pembesar tuh jangan dibawa ke pasar. Menukar kulacingan sangkaan haruan. Tahu juga kan di kulacingan. Berapa haruan tuh jar. Begenalnya. Nah, dinta. Kadeda alasan kada baca Quran. Kadeda alasan kada baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang dibesarkan Allah. Dinta. Apalagi al-ulama, orang alim. Nah, jadi orang alim itu termasuk al-ulama min sya'airillah. Al-ulama min hurumatillah. Jadi orang alim itu termasuk syiar-syiar Allah. Orang alim itu termasuk sesuatu yang dibesarkan Allah. Nah, jadi kita menghormati orang alim itu kita memandang karena Allah yang membesarkan. Ada ulun melihat tafsir, ada kiraatnya kiraat syad. Nggih. Di dalam Quran itu kan innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama'u. Nah, itu kiraat mutawatirnya sama itu. Nah, kita baca di Quran itu sama itu. Innama yakhsyallah, hanya saja yang takut akan Allah min ibadih daripada hamba-hambanya Allah al ulama'u, yaitu orang yang berilmu. Mudahan kita berilmu beratan. Cinta. Beilmu itu kada pasti nang maajar, kada pasti mau khutbah, kada pasti berceramah. Pian kita duduk-duduk semacam ini gina. Mudahan bulik kawa memakai, mudahan bulik kawa ma'amalakan. Nah, beilmu ngarannya. Dan beilmu itu kada pasti pesantren. Kada pesantren gin punya kon berduduk-duduk berdengar sama ini. Orang beheriwan ke rumah guru rumah guru. Bulik ma'amalakan jadian. Banyak nang orang beheri mati bakaramat. Nah, itu banyak mati bakaramat. Kita nang tadu di ini takutan. Kalau kau bukan mati bakaramat, mati bakarmi. Burit bulat. Orang mati bakubah, seorang mati bakumbah. Panas dikubur. Nah, itu nang ditakutakan. Orang beheri itu ke rumah guru-guru aja nunti-nunti tak. Cuma bulik ma'amalakan orang beheri. Apalagi wah ini alhamdulillah ada spesial tempat ilmu pesantren ngarannya. Wah, bagiannya luar biasa. Nah, jadi ulama itu termasuk syiar Allah. Ulama itu termasuk yang dibesarkan Allah. Nah, apa kiraat syadnya? Kiraat syadzahnya sama ini. Innama yakhshallahu. Nah, jadi tadi kan innama yakhshallaha. Jadi maf'ul bih. Min ibadihi al ulama'u, fi'il maf'ul fa'il. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama'u, hanya saja yang takut akan Allah dari hamba-hambanya yaitu ulama. Ulama lah yang takut kepada Allah. Hidup mun kadeda ilmu kadeda takut gitu ta. Ada kiraat syadzah sama ini, fi'il fa'il maf'ul. Innama yakhshallahu min ibadihi al ulama'a, sama itu barisnya. Jangan diarti takut. Di situ maknanya innama yakhshallahu ay innama yu'azzim. Innama yu'azzim Allahu min ibadihi al ulama'a. Hanya saja orang yang dibesarkan Allah. Nah, jadi yakhsha itu bermakna yu'azzim. Hanya saja orang yang dibesarkan Allah, diagungkan Allah min ibadih daripada hamba-hamba Allah al ulama'a, akan ulama-ulama Allah, ulama-ulama ubillah, ulama-ulamaul akhirah. Nah, gitu. Jadi itulah Allah Ta'ala membesarkan orang alim. Itu sebenarnya kehendak Allah, kehendak Allah. Nah, jadi kita menghormati ulama, menghormati guru, karena guru itu adalah orang yang dibesarkan Allah. Mudahan kita takhaluk bi akhlakillah.
berakhlak dengan akhlak Allah. Gitu. Allah membesarkan orang alim, lalu kita membesarkan orang alim. Nah berarti kita ngarannya berakhlak nang kaya akhlak Allah. Nah sama itu. Nah di antara membesarkan orang alim itu diantaranya hadir di majelis sidin. Jangan kayak orang Makkah. Di kampung situ, di benua situ ada nabi, ngarannya Nabi Muhammad. Ya kan? Ternyata kada beriman. Ternyata kafir. Bahkan hendak membunuh lagi. Balik Nabi. Tuhan menyuruh hijrah dari Makkah ke mana? Ke Madinah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah, itu kota Makkah selama kehadiran Nabi Muhammad itu kemarau. Anu orang nang dipandang Tuhan kadada lagi. Gitu. Orang yang mendatangkan rahmat kadada lagi. Gitu. Kemarau. Itu di kitab. Jadi kada kegampangan. Jadi orang yang kada membesarkan nang sesuatu yang dibesarkan Allah, nggih kita pun kada dibesarkan Allah. Bahkan kita dihinakan Allah. Nah kita lihat dalilnya ada. Firman Allah Ta'ala, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Surah Al-Hajj ayat 32. Artinya demikian itu, dan siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka ia datang dari hati yang takwa kepada Allah. Nah, syair Allah itu secara tafsir khusus, bukan tafsir secara umum. Syair Allah itu memang artinya adalah budunullah. Artinya kurban-kurban Allah, badanah-badanah, unta-unta yang disembelih ketika orang melaksanakan ibadah haji. Kita berdoa mudah-mudahan Allah jangan mematikan kita kecuali sudah haji umroh. Amin ya Allah. Mudahan ditolongi. Mudahan ditolongi. Munyak kawa beniat hati. Mudahan haji talu kali. Maik ya Pak Guru Jar. Mendaftar aja. Kada tahu punya kita berkeyakinan sama itu dulu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuhan punya kehendak kadadana mustahil. Mustahil indana itu mumkinun indallah. Mustahil ujar kita, kada mustahil ujar Tuhan. Kada mustahil. Ada di hulu sungai sana, hidup sederhana, hidup susah, gawian bejual iwak. Itu gin menukar iwaknya sidin memberi maras berhutang. Ada pemodel juga berdagang. Jadi tukari iwak orang kampung, kena bawa ke pasar, karena buliknya tahuri harga iwak nang ditukar. Ujungannya hanya seorang. Han pada pemodel kala ditetap. Nang berjual iwak juga nang nelayan memberi maras juga. Napa jadi memberi maras tak? Iwak nang buruk-buruk tuh macangan makan, yang siger-sigernya dijual. Hendak dipaling ada payu. Duit hendak makan iwak iya. Gitu tak. Siapa suah jadi nelayan tahu tak? Nah dia tak. Yang siger-sigernya tuh dijual. Yang agak sedikit buruk itu macam makan seorang. Jadi nang yang berjual iwak iya, nang menukari iwak sama. Cuma nasib lah manusia ini kita kada tahu di nasib. Kada tahu di nasib. Coba mudahan nasib beruntung. Amin ya Allah. Sekalinya sidin diisi anak bebinian ya, anak bebinian.
bujang anak babinian sakalinya ada orang badatang lawan anak sidin tabaraum nang badatang nih bus lamari orang hulu sungai itu kan palamarian malah palamarian bus lamari bus acan bus kerupuk nah dintok kawin sakalinya kada lawas imbah kawin abah mintuha mama mintuha ada KTP lah jakuitan ada banget nak kayak napa gerang pian lawan mama mintuha ulun hajiakan ulun umrahakan tetangis sidin tetangis mang jangan tolak haji maatar orang haji ke Samsudin Nur aja ada duit han beri marasan nyak Tuhan bakahandak tuh Tuhan ada orang alabiyu tuh berjual sayur aja berjual kangkung ya berjual sayur aja ke pasar naik haji cuma lawan tanah kangkung tuh bang namanya cukup kan nah gitu anak mudahan kita ditolong ya amin. Nah jadi nang kita sahid syairallah itu memang secara tafsir asbabun nuzul itu syairallah itu artinya kan bulu itu ya binatang nang disembelih kambing sapi unta nang disembelih orang nang haji tamattu ya kan haji tamattu itu umrah dulu hanya haji atau haji kiran hajinya beimbai lawan umrahnya beimbai lawan ini keduanya bayar dam beda dengan haji ifrat tuh kada bayar dam haji ifrat itu haji dulu hanya umrah nah dinta Nabi kita Muhammad pun membawa badanah dan disembelih Nabi pada kegampangan 63 ekor Nabi Muhammad menyembelih 63 aja sisanya Sayyidina Ali yang menyembelih sisanya Sayyidina Ali yang menyembelih nah itu dalil isyarat menunjukkan Nabi Muhammad itu punya umur 63 nya 60 ke 70 itu di dalam kitab Sabilul Iddikar wal Iktibar Sabilil Iddikar wal Iktibar itu 60 ke 70 itu jar Mu'tarakul Manaya itu artinya midan kematian ampun maaf ibaratnya banih itu waktu apa waktu di ini kada menakutani kada oh yang 60 jadi 60 ke 70 ampun maaf itu namanya Mu'tarakul Manaya namanya Mu'tarakul Manaya itu artinya midan kematian itu zamanul hasad adalah ibaratnya banih itu masa mengatam Nabi Muhammad umur 63 Sayyidina Abu Bakar umur 63 Sayyidina Umar umur 63 nah Utsman Sayyidina Ali pun 63 Utsman aja umur 80 Utsman 80-an umur 80-an Sayyidina Utsman nah dinta jadi 60 ke 70 tuh umur golib cuma kita nang hadir di sini dengarkan ulun pian jangan sakit hati nggih kita berdoa mudahan sehat panjang umur mudahan sisa umur ini mudahan berberkat kita cari berkat kita cari keberkahan berkah tuh sama ini kan bahari ada lagu nang tuha kira-kira menyusuh mendengar tahu malam minggu malam yang panjang ada bahari lagunya malam minggu malam yang panjang padahal perasaan ulun saben malam tuh kurang lebih ya malam Senin kah malam Selasa kah malam Rabu kah ngaran malam 12 jam ngaran siang 12 jam mengapa ada lagu malam minggu malam yang panjang kenapa yuk jadi panjang yuk bawa bejaga jangan bawa guring
Munya bawa guring kacapatan siang. Itu bawa beama. Apa anas kulluhum niyam. Saberataan manusia ini taguring. Wa idza matu intabahu. Munya sudah mati hanya tabangun. Yang mau ulah guring ya si dunia ini. Nanggawian kita TV, HP, ya kah? Inang mau ulah kita terlina, tajukan terlina, guring keasikan becatur, keasikan begigitaran, keasikan beunjun, nang Tuhan bukan dilarang, bukan. Yang dilarang itu kade bejuhur, kade beesar, bukan dilarang. Mudahan paham insyaallah. Nah, jadi keberkahan umur kita di mana? Keberkahan umur itu andaknya di ibadah. Coba pian sadar kada sadar lah, kita tanding di muka TV sejam lawan di muka paguruan belajar sejam, mana rasa lawasnya? Jangan ada dusta di antara kita. Jujur. Pian meitihi TV, entah itu film, entah itu sinetron, entah itu apa, sajam pian, kira-kira sajam tuh rasa lawas, rasa satu mat. Munya rame satu mat, sepunsur aja bebemai, aja sepunsur pulang lah jar, hai tamat lah jar. Bidak lawan di hadapan guru, bebemai juga, malam berarti tuntung jar. Melawas ngejar, berarti beberkat di mana yo? Beberkat di majelis ilmu. Ya Allah, kita jujur. Kita mengucak HP, mengucakkah? Membukai HP, melihat-lihat HP, lawan membacai Al-Quran, membaca Quran. Kira-kira rasa lawas mana? Baca Quran. Kita hanya selamber dua lamber memikirkan sadaqallahul azim sudah. Kita tawa tuh berarti merasani tak? Mudahan rancak di muka Quran hidup nih. Nah, ini supaya umur kita berberkat nih. Nah, Quran itu sya'airallah, masjid itu sya'airallah, Ramadan itu sya'airallah, ulama itu sya'airallah. Kita belajar hadis, kita kumpulkan beberapa riwayat orang kada hormat lawan sesuatu yang dibesarkan Allah. Satu siwak dulu nah, siwak, nggih, siwak tuh ganal pahalanya, apalagi nang bujang-bujang nih nah. Itu orang yang kawin, orang yang berkeluarga itu 2 rakaat aja tetap lebih abdal daripada 70 rakaat orang bujang. Nah, gitu. Jadi di sini yang mana belum kawin mudahan kawin. Yang sudah jangan amin. Gitu. Supaya telarang harga sembahyang. Supaya telarang harga sembahyang. Nah, seandainya kada kawin, dengarkan ulun, karena perkara kawin itu bukan perkara wajib, bukan perkara sunat. Kawin itu mubah aja. Kita Imam Syafi'i mubah, lain Abu Hanifah. Abu Hanifah di kitab Kifayatul Azkiyah itu kawin itu sunnah. Kalau kita Imam Syafi'i, kawin itu mubah. Gitu. Kawin itu wajib kada, sunat kada. Cuma punya niat baik jadi ibadah insya Allah. Karena mubah itu jadi ibadah apabila niat hasanah. Punya salah niat bisa jadi dosa juga. Nah, bisa jadi dosa juga. Nah, seandainya kada kawin, bujang, nggih, atau balu, janda, duda, jangan tinggalkan siwak barang. Karena orang yang bersiwak di dalam sembahyang, kada ada kayu arak, pakai ini nih, pakai kain ini. Nah, jadi aja niat akan siwak. Nah, boleh benar. Nah, dapat kita tuh
Rupanya orang itu kada senang lawan siwak tadi teh. Bisi anak mengaji. Ketika bulik pada pengajian, si anak ini kiting-kiting membawa siwak. Jadi ujar kuitan apa nih? Siwak. Dinta. Apa dilumu igat? Napa dilumu igat? Sekalinya di mana ulihi guru memberi di sekolahan. Guru supaya melajari murid bersiwak. Jadi waktu itu abahnya itu mengambil kasiwak anak, mencucuk ke lubang burit seorang. Supaya anak itu jangan bersiwak lagi karena sudah bekas lubang burit kan jijik kan. Nggih, sekalinya imbah kejadian itu abahnya garing dan keluar tumbung, keluar ucus dari parut ke burit. Ketulahan nggak? Ketulahan. Itu di kitab tuh. Ada lagi di antara orang nang ketulahan. Napa yo? Kada percaya lawan hadis Nabi Muhammad. Jadi ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih, artinya siapa orang yang bangkit berdahulu pada imam, imam masih rukuk, inya berdahulu bangkit pada rukuk, makmum, maka Allah gantikan kemuhannya jadi keledai. Inta. Rupanya di hulu-hulutnya bangkit ini orang beriman dia nih, bangkit inya berdahulu sekalinya dasar dirubah Tuhan jadi keledai semua. Itu ada kejadian riwayat di dalam kitab. Nah, jadi kada gagampangan ketulahan lawan sunnahnya Nabi Muhammad. Nah, dia data ketulahan lawan sunnahnya Nabi Muhammad. Ulun melihat di dalam kitabus shalah, kitabul jamaah, sembahyang berjamaah, dangarakan ulun, kita antara imam dengan makmum ada dua lahzah. Dua lahzah itu artinya dua waktu. Dua waktu. Lahzah pertama kita jangan mengimbai imam. Waktu yang pertama kita jangan mengimbai imam. Mengimbai aja jangan, apalagi berdahulu pada imam. Bingung orang mana imamnya, di belakang kah di muka kah? Nah, jadi beimbai aja jangan, apalagi mendahului imam. Nah, lahzah pertama jangan mengimbai imam. Jadi kiapa guru ibaratnya imam itu rukuk, anu dulu Allahu Akbar, hanya kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, hanya sami Allahu liman. Anu dulu habisakan gerak imam. Sama sujud itu turunakan dahi imam kemana? Ke tempat sujud. Kita hanya berpikir turun. Jangan imam turun seorang umpat turun. Itu namanya mukaranah, namanya beimbai. Kalau beimbai takbiratul ihram apa batal sembahyang tarawih betatai ulun. Orang kampung Bani bisa mengaji juga. Tidak tak. Nggih, ada kita pengajian, cuma kada datang juga. Nggih, bukan salah guru, salah Andika kada datang. Kitabnya ada, gurunya ada, waktunya ada, kitanya nang kadeda. Dalailnya ada, Istighfar Hasan Basrinya ada, Qurannya ada, muntung kita nang kadeda. Kadeda istilah banyunya ada, sajadahnya ada, masjidnya ada, kitanya nang disambayang. Jadi ke akhirat itu kadeda ketiwasan Tuhan tuh. Tuhan sudah menciptakan sarana-sarana ibadah, sarana-sarana alat-alat ibadah. Lalu kita kada beribadah. Salah Tuhan, salah kita. Salah kita. Mengapa kita kada menggunakan sarana ibadah? Gurunya ada, kitabnya ada, majelisnya ada, kitanya yang kadada. Nah, itu kitanya yang kadada. Nah, kerajinan
tarawih, oh imam berdiri juga. Dinta. Ini ada juga kekanakan kada rajin walad dalin hanya berdirian. Dinta. Tahu banget pada imam menanggung Fatihah. Dinta. Ini rajin juga nih. Allah jujur di belakang. Nah itu batal sembahyang. Takbiratul ihram itu punya mau tapi imbai batal. Nah itu adapun gerak-gerak yang lain itu makruh aja tapi imbai. Artinya kada sampai batal gitu nah. Nah jadi sama ini habis akan imam turun dulu ke tempat sujud dah ini nah sampai ke tempat sujud kita hanya turun. Itulah lahzatul ula. Lahzah pertama, waktu pertama. Nah dengarkan ulun. Lahzah yang kedua hanyar kita nggih mukaranah. Hanyar kita beimbai. Di sini ada tumak ninah. Pintar. Nah kehendak ulun jadi imam nih pintar. Mengapa jadi pintar? Kalau kita rokok kan dari berdiri ke rokok masih dekat. Yang jauh itu dari iktidal ke tempat sujud. Jadi si imam ini cerdas-cerdas lah. Jangan sampai orang hanya bermula lintuhut turun seorang sudah duduk antara itu imamnya kada cerdas. Imamnya kada cerdas. Jadi imam ini cerdas juga. Imam ini sama supir. Imam sama supir. Jadi tunggulah satu mat supaya orang turun sawat betumak ninah mukaranah lawan kita. Kita imam nih. Nah dinta sama itu. Caranya sama itu. Adabnya kajar orang. Adabnya. Nah jadi sekali lagi ada orang itu dijadikan muhak keledai gara-gara nggih bukan kada beadab lawan imam di muka inya mengingkari hadisnya Nabi Muhammad. Dua sudah. Yang ketiga ada kejadian orang orang munafik, orang fasik ketika mendengar ajan ya. Nah penang didengar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berucap inya hurriqa mudahan tasalukut mudahan kebakaran nang si Muhammad ngintoh itu aja berucap nya orang kada sanang tuh gitu teh hati ini sampit taluak kamuntung nang kada sanang tuh nah sekalinya malam guring keapian sarumahan tabakal katulahan lawan Nabi kita Muhammad menghinakan ngaran Nabi kita Muhammad. Jadi kada kawan. Jadi oleh karena itulah sesuatu yang dibesarkan Allah lalu dihinakan orang itu karena dihinakan Tuhan. Dihinakan muhanya jadi keledai. Rumahnya kebakaran lawan orang-orangnya ya kah gering tak keluar peparutan dari kemaluan belakang itu ketulahan. Ada lagi hadis Nabi Muhammad nang innal malaikata malaikat itu jerma urak halarnya untuk orang nang menuntut ilmu. Sekalinya inya maulah sandal dari paku bejejak-jejak ngajar aku hendak merabit halar malaikat itu aja imbah kejadian itu betis orang itu behalus pas kita kau berjalan lumpuh kada membedai kayak itu aja ucapan katulahan ada lagi nang katulahan 4 sudah 5 ulun menggenapakan kalima. Napa yo ada hadis Nabi Muhammad ujar Nabi Muhammad punya hendak baudu cuci dulu tangan karena kita kada tahu di mana malam tangan bemalam. Di tangan ini malam di mana bemalam kada tahu kita tangannya bisa begagap begaru gini bisa juga rakos begaru burit
bebunyi. Penyakit gisbur. Gisbur tuh gatal di sekitar burit. Nang harat tuh gisbi, gatal di sekitar biji. Nah tuh gisbi ngarannya. Nah kayak begaru. Begaru tuh kadang-kadang sadar juga makam panah. Keasikan. Bepandir di tengah timbok di jalan situ nah. Kawan-kawan dia apabila kita saruan tulak jar. Nah begaru itu kada sadar. Begitar banget hidup. Begitar kalau ngarannya tak. Nah, kada sadar tak. Ya nang tangan hirang tak. Lalu beudu beculup lah. Sekalinya ada nang beucap, siapa kada tahu lawan tangan seorang. Kada usah besuh tangan, gin langsung beudu, gin culup. Sekalinya malam harinya guring, tailan pada bangun, sekalinya tangan ini sebutingan masuk ke lubang burit. Katulahan. Nah, ini 5 buting contoh orang yang menghinakan sunnahnya Nabi Muhammad. Kada kawa. Coba hinakan Al-Quran, coba salukut Quran. Itulah cuma salukutnya nang menghinakan. Kalau kita nang membakar untuk memelihara sudah buruk macam-macam, kada apa itu, kada jadi masalah. Ada kalau Quran buruk daripada nang jejak macam-macam kan baik di boleh. Ada orang betakon boleh aja. Karena kita kan kada mahina akan, bahkan kita menjaga akan. Nah, sama itu. Ada di kitab. Adapun yang orang-orang luar negeri, orang kafir itu menyelukut Quran dasar mahina Quran. Sekalinya tangan buruk kan ketulahan juga. Gitu tak. 6 dah, tambah ulang 5 bunyi 5 aja. Aku jadi hutan nih sebuting aja takutan di singa. Takutan. Orang harimau bang, nah ya ayu juga aja. Nah 2 jadinya. Bapak dia sauting ya. Nah, ulun lihat di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, masalah membesarkan ilmu, membesarkan guru. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, al-hurmah khairun minat ta'ah. Hormat itu lebih bagus daripada taat. Al-hurmah khairun minat, taat bagus lagi hormat. Berarti hormat itu di atas taat. Hormat itu di atas taat. Ibunya guru, silahkan makan bedahulu, silahkan makan bedahulu. Kadewani makan menghadang pian guru wae. Itu hormat itu di atas taat. Karena hormat itu adab. Ala tara, coba engkau lihat, annal insan layak puru bil maksiat. Manusia itu kada jadi kafir gara-gara maksiat. Kan maksiat itu kan tarku taat, meninggal taat. Wa inna ma yakfuru bitarkil hurmah. Tetapi manusia bisa kafir gara-gara meninggal hormat. Contoh, ada orang kada sembahyang. Kada sembahyangnya itu maf'ul min ajli, karena apa geram? Kada sembahyangnya kaslan, malas. Nggih, munya orang kada sembahyang karena kulir, tahu wae pada wajib. Orang itu maksiat aja. Fasik namanya. Maksiat namanya. Nah, adapun mengapa kada sembahyang? Apa sembahyang? Di depan idah sembahyang. Awas, itu kada beradab. Apa sembahyang? Meluasi luang burit saja. Adakah luas orang sembahyang lubang burit beluas? Biar berhimat kita betungging kayak itu bang lubang burit. Saking orang mahina akan, itu kan mahina akan sembahyang itu kan kada hormat, itu kafir tuh, itu murtad, itu riddah. Gitu. Kedua wajib sembahyang tuh. Unda sudah ma'rifah lawan Tuhan, nah itu kafir tak? Jadi sekali lagi, tarkus salah kada sembahyang karena malas, itu orang tuh berdosa aja, kada sampai kafir. Adapun orang tuh meninggalkan sembahyang, mengingkari kewajiban, jahdun juhudun, mengingkari kewajiban sembahyang, itu kafir.
Apa aja sembahyang jangan maluasi lubang burit saja. Nah, itu tuh kafir tuh, besahadat tuh bahasa tuh. Nah, jadi oleh karena itu jaga banget hormat itu, jaga benar. Ma wasala man wasala illa bihormah. Kada wasil orang yang wasil kecuali dengan hormat. Wa ma sakata man sakata illa bitarkil hormah. Nggih, tidak gugur orang yang gugur kecuali orang tuh meninggalkan hormat. Mudahan kita hormat lawan kuitan, hormat lawan perguruan, ya kah? Mengapa garang? Ini nama ulah keberkahan kita ini. Mengaji sudah kada pendapatan nih pundukan nih nah, santri-santri ulun nih mengaji pundukan nih, munyak kada dapat, kada paham karena paknya ngalih atau otak kita ngalih. Pilihan dua aja. Kita yang mana paknya otak nang kada paham atau nya pelajarannya dasar ngalih. Nggih, orang pintar gini ngalih juga agak muskil. Nah, pasan satu pundukan nih. Jangan waktu belajar belukop. Belukop tahu ya kalau belukop? Nah, guring. Jangan pundukannya. Kita punya ilmu kada dapat berkat berang. Dimana kada paham bawa belukop, kada paham dibawa bepandiran, kada paham dibawa menggambar. Ada juga mau sambil belajar menggambar aja melukis, guru digambarnya. Cuma tak bagus daripada pandir ulang, tak bagus daripada guring. Kalau tak guring lah. Gitu. Cuma mengaji ini punya rame kada mau tak guring. Pulang lazzatul ilmi fauqa kulli lazzatin. Ajar orang tua bari hatal jima'. Lezat ilmu itu di atas segala nang nyaman. Hatal jima' sampai jima. Tatap telajat ilmu. Tatap telajat ilmu. Ulun pat betakon lah. Kita maunya dibawai orang makan kira-kira sanang nggak ada? Jujur. Siapa kada sanang lawan makan lah? Apalagi dibayari orang gratis. Wei, samawa saruan makan wara. Lain sakinah mawaddah warahmah tuh lain. Samawa tuh saruan makan wara. Tahu juga di wara? Wara tuh haja. Nah, saruan makan warak dintogo. Siapa ada sana? Oh, makanan. Wih, himung kita. Cuma kesenangan makan itu pasti berakhir. Di mana berakhirnya? Ketika parut lapar. Ya imbah kanyang napa? Lapar. Bawa pulang makan. Cuma bagus saja panglah. Kanyang itu hilang. Timbul pulang makanan, sanang pulang hidup punya kanyang betetarusan. Kada nyaman juga perasaan ulun. Jadi ketika ada intikal, ada perubahan itu, jadi kulu jadid itu lazid. Setiap yang hanyar itu jadi rame jadinya. Jadi Tuhan tuh bagus saja menghilangkan kanyang tuh, nah datang lapar supaya ketika makan ketika lapar nyaman. Kalau kanyang di atas kanyang, dengarkan ulun, kanyang di atas kanyang, biar wadai pizza kada mau makan. Makanan ikam ke anak-anak ya, aku kanyang sudah nah. Ada tahan lagi parutnya, makan dia. Parut ini punya lapar, limping gintalah. Tajuk ka dilimping. Limping tuh wadai bebalik. Pisang dikucak-kucak lawan gelapong. Limping ngarannya. Bahari punya di pondok ronda bejaga malam tuh melimping tuh bang sudah kawan nih jahat sekalinya kapur apa ngarannya kapur kah yang putih itu apa kapur juga dibanyakinya apa ada seberitaan seasramaan behiraan bapala banget itu rupanya panas parut. Nah dinta hidup tuh sama itu. Cuma coba kita rasalah mengaji ini mudahan rami.
Mengaji ini mudahan rami. Pengajian guru sajam atau 3/4 jam itu kada kerasaan. Amin. Mak guru anur tumernya tuntung leh. Tuntung aja guring di ketiang. Nah, bangun sudah. Saya ikat lagi. Tahu ayo lan, secang-cangan keluar tak. Yang keenam, yang terakhir yang keenam, menghadap dengan Allah sama ada dengan hati, dengan hakikat seperti musyahadah dan muraqabah, rasa dilihat, rasa didengar, rasa diketahui. Nggih. Kita belajar sifat 20. Ada 3 ta'aluk inkisab. Inkisab itu nampak bagi Allah. 1 ilmu Allah, 2 sama Allah, 3 besar Allah. Ilmu Allah diketahui Allah, sama Allah didengar Allah, besar Allah dilihat oleh Allah. Kita sembahyang itu gawiannya 3. Sifat Allah 3 inkisab, gawian kita ibadah 3. Rukun kauli, rukun fi'li dengan rukun kalbi. Rukun dimuntung kan kita bacaan tuh. Nah, apa aja yang kita baca raitakan lawan samanya Allah. Allah mendengar kada? Seluruh bacaan kita didengar Allah. Sama itu harus sama itu. Khusyuk tuh bacaan. Nomor 2, kita ada rukuk, kita ada sujud, kita ada berdiri betul, kita ada duduk. Apa aja gerak-gerak kita di dalam sembahyang itu hubungakan lawan besarnya Allah. Allah melihat. Apa aja gerak kita dilihat oleh Allah. Nggih. Kemudian ada rukun apa lagi? Rukun kalbi di dalam hati. Mudahan sembahyang khusyuk, mudahan sembahyang menghadap Allah, mudahan hati ini ingat Allah. Mengapa geram? Tuhan itu ilmu, Tuhan itu tahu hati kita kemana mahayabang. Tahu juga mahayabang? Mahayabang ini asli bahasa Hulu Sungai. Mahayabang tuh layau, lain lanji, lain itu layau juga, layau nyawani ya. Nah, kemana-manakah mahayabang anu supan lawan Tuhan tahu. Nang 3 ini aja nah. Insya Allah sembahyang kita berhakikat. Selama ini sembahyang kita syariat, rukuk sujud awak aja sembahyang, hati belum sembahyang. Subhanallazi asra bi abdihi lailan, abdihi ruhan wa jasdan. Ibadah itu ruh dengan jasad. Si ruh punya beribadah namanya hakikat. Tuh. Dan badan, adakah badan? Dengan syariat. Nah, syariat sudah seperti mengerjakan yang wajib dan yang sunat. Firman Allah Ta'ala, papirru ilallah. Artinya larilah kamu menghadap Allah. Mudahan badan kita, hati kita mudahan menghadap Allah. Terakhir dengarkan ulun berpandir kiblat di dunia ini di dunia. Coba lihat di ulun aja nah. Dunia itu pasti kiblatnya ke kita. Mikrofon kemana arahnya? Ke ulun. Kacamata ke ulun, utas, jam tangan, baju, banyu, meja. Jadi sebenarnya dunia ini ke kita. Karena Allah ciptakan dunia ini untuk kita. Untuk kita kalau sayur-sayuran, buah-buahan, minuman, Allah ciptakan matahari aja untuk kita. Munya kitanya nih matian kiamat ya lagi. Orangnya nggak ada, ibaratnya rumah tuh kosong, yang cepat japok tak. Orangnya ada lagi. Ya memang Allah ciptakan dunia ini untuk kita. Jadi sekali lagi dunia itu kiblatnya ke kita. Jangan kita menghadapi dunia tabalik kiblat. Nah, pertanyaan sama ini.
Sedangkan kita apa kemana kiblatnya? Mudahan ke Allah. Mudahan ke Allah. Nih hati kita nah, awak kita nah, mudahan menghadap Allah. Hadapkan badan kita dengan syariat. Hadapkan hati kita dengan hakikat. Mudahan paham. Mudahan awak kita, hati kita, mudahan beribadah kepada Allah. Sama itu dinta. Jadi sekali lagi munya kita kahulu kahilir mencari duit, tak tinggal ibadah berarti salah kiblat. Hidup salah kiblat. Sambayang munya salah kiblat napa nah? Kada sah. Dintu jua hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Nah kemudian pasal yang kedua, hak-hak lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salihah. Yang paling penting mudahan mati kita husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jangan ada hutang lawan hambanya Allah. Mudahan mati kita husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa bala maqasidana Mamadha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil bala maqasidana Mamadha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil qasidana waghfir lana mamadha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat. Amin ya Allah. Alhamdulillah.